dan UV-Vis sama fluororescence. Nah, kalau UV-Vis yang tadi dijual 60 itu fotometri. Dia itu fluorescence yang mereka untuk QC namanya siapa ini tadi ikut pelatihan saya lihat. Bahrain. Oh, Bahrain ya, asli Kalimantan Selatan ya. Wah, keren. Bagaimana tadi tentang pelatihan, perasaannya ketika pertama kali ekstraksi DNA? Kalau untuk perasaannya mengikuti pelatihan itu menyenangkan ya Bu, walaupun sebelumnya mengira oh ini kalau kita laksanakan kayaknya rumit nih untuk proses ekstraksinya. Ternyata pas kita lihat ada prosedurnya, kemudian dipandu sama trainingnya, jadinya insya Allah kedepannya kalau misalnya ada yang sama lagi sepertinya bisa saja dilakukan kembali gitu. Oke, berarti bisa diterapkan ya di laboratorium ya. Di laboratorium. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam memahami apa yang diberikan oleh Bu Christine, Bu Nilam dan Bu Nur Alfa? Mungkin kesulitannya karena saya baru ya ibaratnya di laboratorium terpadu, kemudian apalagi yang ini kan bidangnya genomik, otomatis kan penyebutannya dan segala macamnya itu sepertinya baru gitu. Masih asing. Contohnya, ya. misalnya kayak tadi elusi dan lain-lain gitu kan. Jadi ya karena baru belajar otomatis kan agak masih bingung gitu. Ini apa nih prosesnya gitu ya. Iya. Tapi ini latar belakangnya apa? Kalau latar belakangnya sebelumnya saya kuliah di Fakultas Perikanan jurusan akuakultur. Nah kalau untuk perikanan sendiri kira-kira ada nggak manfaat dari pelatihan ekstraksi DNA dan nanti akan dilanjutkan dengan sequencing? Kemungkinan ada sih Bu. Kalau misalnya tadi kan contohnya DNA tanaman ya, kalau di perikanan otomatis kan hewan ya baik ikan gitu ya. Ya. Kalau dari alat yang diberikan kan nanti akan lanjut ke sequencing ya. Berarti kira-kira kalau dari bagian perikanan sekarang ditugaskan di sini atau di perikanan? Kalau saya sendiri sebagai laboran di laboratorium terpadu. Oh, di sini memang di laboratorium terpadu ya. Berarti nanti yang memberikan layanan bila ada sampel-sampel datang berarti untuk di labnya memang ya. Oke. Terima kasih, berarti bagus ya pelatihan hari ini ya. Oke, sangat bermanfaat. Oke, makasih. Oke, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Endra Gunawan. Oh, Endra Gunawan. Pak Endra, gimana tadi ekstraksi DNA yang dipandu oleh Ibu Christine, Ibu Nilam dan Ibu Nur Alfa? Bagi saya untuk yang pertama kali ini cukup menyenangkan, benar sangat menyenangkan. Ternyata ya ekstraksi itu menyenangkan. Padahal saya sebenarnya rada-rada kurang berminat awal-awalnya gitu. Tapi ternyata setelah dijalani ya menyenangkan. Ada kesulitan nggak tadi ketika dijelaskan ada hal-hal yang mungkin Pak Hendra belum terlalu pahami karena ini memang baru pertama? Ya alhamdulillah karena trainernya istilahnya tuh komunikatif ya, jadi cukup mengerti. Cukup mengerti ya. Sesudah mendapatkan pelatihan bagaimana? Apakah nanti akan mengajar, ada manfaatnya untuk mahasiswa atau hanya manfaat untuk penelitian sendiri? Iya, kebetulan kan saya bukan dosen, saya PLP, Peralatan Laboratorium Pendidikan, mungkin lebih ke teknisnya. Mungkin jadi bimbingan pendampingan ke mahasiswa aja. Oh ya, gitu. Berarti kalau mendampingi mahasiswa betul-betul sudah paham ekstraksi DNA dan nanti bla bla blanya ke belakang, berarti sudah lebih memahami ya. Benar, harapannya bisa lebih banyak belajar lah itu. Oke. Terima kasih Pak Hendra. Oke, sekarang kita bertemu dengan Bu Agnes. Bu Agnes yang mengepalai laboratorium terpadu ya Bu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana di laboratorium terpadu nanti akan dipimpin oleh Bu Agnes. Ibu, bagaimana pelatihan tadi dari yayasan? Ya, menurut saya sangat bagus Ibu, karena menambah skill saya, terutama untuk NGS yang ada di instrumen 6 Ibu ya. Karena selama ini yang
pernah saya ikutin training itu untuk PCR real time gitu. Ternyata step-stepnya tidak jauh berbeda ya Bu ya, untuk NJS yang ini dan PCR real time. Jadi bagi saya bagus gitu Bu, karena saya jadi merasa disegarkan kembali, disegarkan kembali untuk training-training yang sudah saya laluin mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Berarti ada manfaat ya, manfaat. ada pelatihan hari ini Saya ya. belajar preparasi untuk hal lain lagi, hal baru lagi, alat baru lagi. Ekstraksi DNA. Biasanya memang kerjaan rutin kah di lab untuk ekstraksi DNA? Untuk ekstraksi DNA itu tupoksi utama saya Bu. Tupoksi utama ya. Oke, berarti dengan nanotrope, dengan alat-alat yang ada di lab itu memang sudah familiar ya. Hanya mungkin tambah dengan sequencing ya Bu ya. Sequencing. Iya, sequencing sudah pernah melakukan sequencing di lab? Untuk sequencing trainingnya sudah kita lalui. NJS yang mungkin Ibu lihat sendiri tadi ya Bu ya, Ya, ada ya. NJS kita yang berada di ruangan tersendiri Iya, tadi. iya. Cuma bukan Oxford Nanopore ya. Bukan. Jadi kalau yang ada di lab itu dari mana Bu? Itu kebetulan kita ada dapat dana hibah Rapid Bu. Dari hibah Rapid itu kita coba usulkan. Nah itu tadi Bu, karena kekurangan pengetahuan saya untuk NJS sequencing, ternyata ada alat yang lebih gimana ya, efisiensi waktu gitu Bu ya, efisiensi biaya, dan itu yang dikeluh-keluhkan oleh dosen peneliti untuk sequencing ini. Ya, karena biaya mahal ya. Berkali-kali kita dapat customer yang tidak jadi gitu untuk melakukan Sequencing. ya, sequencing. Karena terlalu Karena mahal terlalu di mahal. biaya ya. Karena kalau merek tertentu kan memang mahal. Iya, betul. Ya, sedangkan kalau yang dapat dari yayasan dari ONT, biaya BHP dan Iya, lain-lainnya betul. pun Mungkin jauh. ya jauh terjangkau dan hasilnya pun karena ini long read ya Bu ya. Iya. Ya, long read. Kalau yang sudah sebelumnya berarti short read ya. Artinya lab terpadu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen yang meneliti sequencing, tidak Iya. harus keluar daerah untuk Iya. meneliti, cukup di sini gitu. Berarti sampel-sampel nanti tidak perlu lagi keluar daerah untuk melakukan sequencing. Berarti yang di Kalimantan Selatan otomatis di sini bisa jadi Iya, center iya. ya Bu ya, center Harapan penelitian sehingga data genomik itu tidak perlu keluar ke luar pulau, tidak perlu ke luar negeri. Iya, betul. Ya. Dengan banyaknya sampel itu juga membantu skill saya selalu berlatih Iya. terus. Karena tidak ada sampel, mungkin saya tidak ada yang dikerjakan. Iya, betul. Nanti saya lupa lagi. Iya, Kecuali betul. Ibu nanti datang lagi, pengejaran lagi untuk saya, training lagi gitu. Iya. Saya senang sekali karena harapan kami ONT itu memang dimanfaatkan karena ini kan masih hibah bersyarat. Makin banyak dipakai alatnya akan makin cepat diberikan sepenuhnya kepada laboratorium terpadu. Jadi harapan kami seperti itu. Harapan saya juga saya bisa terlibat lebih jauh lagi untuk alat Ibu. Ya. Mudah-mudahan Pak Liling bersedia untuk melibatkan saya gitu. Amin. Tapi pemaparan dari tim kami cukup bisa dipahami ya Bu ya. Iya, cukup bisa dipahami Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama, kasih Ibu. Bu Agnes. Ya, selamat siang semua. Ini kami ada di Lab Terpadu Universitas Lambung Mangkurat. Kami baru saja mengadakan pelatihan ekstraksi DNA dari Yayasan Satria Budi Dharma Setia yang dipimpin oleh di sana itu ada Ibu Christine, ada Ibu Nilam dan ada Ibu Nur Alfa. Oke, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nabila Bu. Oh, Nabila. Kami ada Nabila banyak di yayasan. Nama saya juga nggak kalah pasaran Bu, Nisa. Oh, Nisa ya. Aduh. Jadi Mbak Nabila, Mbak Nisa sama Bu Okta. Oke. Nah, ini kami pingin minta feedback bagaimana tadi pelatihan ekstraksi DNA-nya yang diselenggarakan oleh Bu Christine
Mbak Nilam dan Mbak Nur Alfa. Oh iya, sebenarnya sebelumnya yang jelas pasti terima kasih banyak dulu, kami sangat berterima kasih banyak dulu kepada tim dari YSDS dan tim pelatih juga yang sudah berkenan hadir hari ini, karena sudah memfasilitasi alat kan ya untuk kami, kemudian juga berkenan memberikan pelatihan terkait alat tersebut, karena dari kami sendiri yang awalnya tidak terlalu memahami terkait alat tersebut, terkait penggunaannya dan juga terkait aplikasinya di penelitian. Setelah melakukan penelitian ini lebih banyak tahu sudah dan lebih punya gambaran tentang bagaimana sih penggunaan alat ini, kemudian juga bagaimana nanti pengaplikasiannya ke depannya untuk kepentingan apa sih, urgensinya kita melakukan penelitian-penelitian terkait genomik seperti itu sih. Ya, ekstraksi DNA ya. Kalau dari Mbak Nilam gimana tadi? Mbak Nabila. Kalau dari saya juga ngerasa terbantu banget sih Bu, karena kemarin kalau misalnya kita ngeliat cuma dari protokolnya aja dan berusaha mengerjakan sendiri kan mungkin agak bingung, cuman tadi karena dibantu hands on dan di assist sama Mbak Alfa sama Mbak Nilam, jadinya lebih tergambar dan bisa melakukannya dengan baik, supaya mungkin nanti ketika kami harus hands on sendiri udah bisa memahami tahap yang ini seperti ini, tahap yang ini seperti ini, karena mungkin kalau cuma baca protokol kadang bisa misreading ya Bu ya. Ada kesulitan nggak tadi ketika mencoba hands on alat-alatnya? Alhamdulillah sih tadi dengan panduan juga tidak ada masalah yang berarti ya Bu ya, jadi aman aja untuk tahap-tahapnya sudah bisa diikuti dengan baik tadi. Kalau dari saya sih mungkin karena sebelum ngelakuin tahapannya kan ada 3 sampel ya Bu. Sampel pertamanya pasti dicontohkan dulu sama Mbak Nilam, jadi untuk merekreatnya jadi lebih mudah sih Bu. Ya, jadi lebih mudah sekarang ya, dan lebih bisa dipahami bagaimana ekstraksi yang bisa lebih cepat, dan kit mana yang digunakan yang menghasilkan nilai DNA-nya yang lebih tinggi ya. Oke, terima kasih Mbak Nisa dan Mbak Nabila. Nah, satu lagi nih, boleh tahu nggak? Bisa kasih sedikit masukan ke kami, terutama bagi Yayasan Satria Budi Dharma Setia dalam penyelenggaraan pelatihan workshop hari ini? Kalau dari saya sih tadi sudah dibantu selama kegiatan gitu ya. Malah tadi dikasih tipsnya juga ketika saat mengerjakan hands on-nya. Tipsnya apa? Tipsnya apa nih? Seperti cara menggunakan mikropipetnya tadi. Kemudian bagaimana pemilihannya ketika pengambilan saat untuk DNA-nya tadi seperti itu. Kemudian juga kalau masukannya sih kalau dari segi waktu sudah on time begitu ya. Kemudian semua dari yayasan sendiri sudah membantu sangat banyak begitu tadi. Belum ada sih kalau untuk masukannya untuk sekarang ini ya. Mungkin kan masih ada pelatihan sehari lagi. Tapi memang terbantu dengan adanya pelatihan ini, lebih dipahami ya. Betul, apalagi saya dari nol soalnya baru pertama kali untuk yang ekstraksi ini baru pertama kali ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau Bu Nisa sendiri ekstraksi sudah pernah? Kalau saya belum. Oh belum, berarti ini pengalaman pertama belajar ekstraksi DNA. Wah, keren banget lah. Makasih. Selamat siang Pak Adit. Pak Adit, boleh nggak saya minta pendapat Pak Adit mengenai latihan hari ini, workshop hari ini Pak Adit? Oke, alhamdulillah itu tadi udah dilatih mengenai untuk hari pertama kan kita ekstraksi DNA. Alhamdulillah tadi beberapa dari peneliti SDS yang di SDS ini udah dapat bagaimana sih proses ekstraksinya. Jadi
ini merupakan pengetahuan yang baru bagi kami. Kemudian ada beberapa masukan, kemudian ada beberapa insight bagi kami, kemudian mungkin ada juga dari kami perlu melengkapi juga alat-alat atau bahan-bahan yang sebenarnya akhirnya dengan adanya kegiatan ini selain menambah pengetahuan juga ada beberapa yang perlu kami lengkapi. Jadi alhamdulillahnya kedepannya mungkin akan kami coba dari ilmu yang kami dapat ini akan kami bagikan juga ke mahasiswa kedepannya supaya tidak berhenti di kami sendiri. Jadi ada penerus nanti kedepannya sehingga nanti ada beberapa mungkin peneliti-peneliti muda yang akan kecimpung di dunia genetik. Ya, sudah berapa kali Pak melakukan ekstraksi DNA? Kalau kebetulan saya pernah melakukan 2 kali. Dulu pernah juga ikut di yang pelatihan di SDS di UNJ. Ini yang kedua kali, alhamdulillah dilaksanakan di tempat kami di ULM. Ya, jadi sekarang ilmunya sudah sampai ke ULM ya Pak ya. Iya, jadi kalau dulu mungkin kan ke saya saja, ya. kemudian saya cuma bisa memberikan informasi ke 1-2 orang. Ini kan sudah ada beberapa tadi teman yang lain, ada beberapa laboran juga di lab terpadu yang sudah dapat ilmunya. Ya, oke. Harapan Bapak nanti ada peneliti-peneliti muda yang nanti akan menjadi ahli-ahli genomik di ULM ya. Selain ULM sendiri nanti akan menjadi center ya Pak ya. Center bagi mungkin Kalimantan Selatan ya. Karena mungkin untuk lab genomik baru di sini ya, untuk baru di ULM. Universitas lain kan belum ada ya Pak ya. Oke, baik Pak Adi, terima kasih banyak untuk waktunya.